Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Kakak yakin kalian baik-baik saja di dalam Tuhan. Saat ini kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kita nyanyi sama-sama ya. Semusim berlalu, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia Kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang Tuhan, jamahlah hati kami, memberkati kami, menolong kami, sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dan jam ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Kakak yakin dan percaya kalian baik-baik saja di dalam Tuhan. Kita memuji Tuhan. Siapa memuji Tuhan ya? Yang percaya kalau kita sudah ditebus, katakan haleluya. Kami yang ditebus dengan darah yang kudus.
sama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kami kembali untuk boleh datang di hadapan Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus menolong memberkati setiap kami, juga hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Salam adik-adik, kelas tunas remaja dan pelajar. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap adik-adik selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik selalu ada di dalam hadirat Tuhan, mempermuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Nah adik-adik, di kesempatan ini Kak Melpi mau berbagi kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, yaitu satu cerita, yaitu tentang Raja Uzia. Nah adik-adik, Raja Uzia ini dinobatkan menjadi Raja atas Yerusalem. Nama ayahnya yaitu Amasya. Amasya ini adik-adik adalah raja yang mempermuliakan nama Tuhan. Ia selalu mengandalkan Tuhan. Dan Raja Uzia ini dinobatkan menjadi raja atas Yerusalem selama 52 tahun. Di dalam masa pemerintahan Raja Uzia, banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam masa pemerintahannya. Karena ia mengandalkan Tuhan. Alkitab mencatat ia mempunyai banyak tentara yang diperlengkapi dengan senjata peperangan, yang membangun banyak menara. Ia mempunyai banyak petani untuk menjaga kebun anggur, memelihara kebun anggur. Bahkan Alkitab mencatat bahwa namanya berkuasa, namanya masyhur di Yerusalem sampai di tanah Mesir. Karena Allah turut campur tangan di dalam setiap pemerintahannya, sehingga apa yang ia lakukan Tuhan membuat ia berhasil. Karena ia mengandalkan Tuhan, ia takut kepada Tuhan dan mempermuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Nah adik-adik, tetapi ketika ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Ketika ia menjadi kuat, Alkitab mencatat ia berubah setia kepada Allah yang ia sembah. Dan ia pergi ke tempat yang kudus untuk membakar mezbah ukupan di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau memberitahu bahwa untuk berhak masuk ke dalam tempat kudus untuk membakar mezbah ukupan di tempat kudus, itu adalah secara khusus bagi orang-orang yang dikhususkan, yaitu imam-imam Harun dan anak-anaknya. Tetapi adik-adik, firman Tuhan katakan, kalau kita membaca 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan di situ bahwa mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan, hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan dan berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Nah jadi adik-adik, di awalnya ketika ia memerintah, Allah membuat dia sangat berhasil karena ia mengandalkan Tuhan. Ia mempermuliakan nama Tuhan, sehingga segala sesuatu yang Raja Uzia lakukan, Allah membuat dia berhasil. Nah tetapi ketika ia menjadi kuat, ia berubah setia. Ia masuk ke tempat yang kudus dan membakar ukupan di tempat mezbah pembakaran. Nah adik-adik, yang berhak untuk masuk dan membakar mezbah ukupan di tempat yang kudus itu adalah imam-imam Harun dan anak-anaknya secara khusus. Nah jadi adik-adik, ketika ia berubah setia, ada konsekuensi yang ia terima, yaitu ia sakit. Ia dilimpahi penyakit yang yaitu penyakit kusta. Nah adik-adik, kalau penyakit kusta di zaman bangsa Israel adik-adik adalah orang yang najis, orang yang harus dikucilkan dari antara keluarganya. Nah jadi adik-adik, dia dikucilkan, dia dijauhi
dan sampai ia mati. Dan dari cerita tentang Raja Uzia ini, ada hal menarik yang kita sebagai anak-anak Tuhan, kelas tunas remaja dan pelajar, kita pelajari. Ada 3 hal yang kita mau pelajari dari cerita ini. Yang pertama yaitu sebagai anak-anak Tuhan, kelas tunas remaja dan pelajar, mari kita memiliki kerendahan hati. Amin. Kita sudah melihat contoh Raja Uzia dan bagaimana ia memperoleh segala sesuatu, namanya masyhur pada saat pemerintahannya. Tetapi ketika ia berubah setia, Alkitab mencatat bahwa ia mengalami penyakit, yaitu penyakit kusta. Firman Tuhan katakan di Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Amin. Mari kita terus belajar, mari kita memiliki kerendahan hati. Amin. Seperti contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, tetapi ia datang ke dunia ini menjadi manusia dan membebaskan dan menebus dosa-dosa kita. Bahkan Alkitab mencatat Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-8, di sana firman Tuhan katakan ia taat sampai mati. Jadi adik-adikku yang kekasih di dalam nama Tuhan, mari kita memiliki kerendahan hati. Amin. Karena apa adik-adik? Hikmat, masa depan yang cerah, pendidikan, nama yang masyhur, kekayaan, kehormatan, itu semuanya berasal daripada Tuhan. Hal yang kedua yang kami sampaikan, kita jangan tinggi hati. Amin. Arti tinggi hati di sini adik-adik artinya orang yang sombong, angkuh. Nah, Alkitab mencatat bahwa ketika Raja Uzia ia menjadi kuat dan tinggi hati, ia mengalami namanya sakit dan mendapat hukuman. Nah, untuk itu adik-adik kita coba membaca Yesaya 2 ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Kita baca lagi Amsal 16 ayat yang ke-5. Sebab orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak luput dari hukuman. Ayat yang ke-18 lagi adik-adik, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, jadi adik-adikku yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika Tuhan sudah membuat kita berhasil, kita jangan tinggi hati. Amin. Alkitab mencatat, firman Tuhan berkata, akan mendapat bagian, akan ditundukkan, akan direndahkan. Untuk itu, adik-adik yang kekasih dalam nama Tuhan, hal yang kedua yaitu mari kita jangan tinggi hati. Amin. Yang ketiga, yang terakhir yaitu karena ia berubah setia kepada Allah yang dia sembah. Amin. Nah, kita membaca dulu 2 Tawarik pasal 26 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, jadi adik-adik, ia berubah setia kepada Tuhan. Jadi hal yang ketiga yang kami sampaikan yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan, kelas tunas remaja dan pelajar, mari kita terus setia kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus hari-hari ini. Amin. Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika kita berubah setia, maka kita akan direndahkan. Amin. Nah, jadi adik-adik, Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi terang terus melingkupinya. Nah, untuk itu adik-adik, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak percaya kepada Tuhan yang
Tuhan Yesus. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus setia kepada Tuhan yang kita sembah hari-hari ini. Amin. Nah, jadi adik-adik, menjadi kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan yang Kak Milpi sampaikan hari ini, yaitu sebab segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Hikmat, kepintaran, kepandaian, kekayaan, kehormatan, nama yang masyhur, itu semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus mau supaya kita memiliki kerendahan hati. Tuhan Yesus mau supaya kita jangan tinggi hati. Tuhan Yesus mau supaya kita tetap setia kepada Tuhan, kepada Dia, dan kita memuji dan mempermuliakan nama Dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita doa Bapa kami, dua ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah setelah minggu kita untuk kelas tunas remaja dan kelas pelajar sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi di video kita untuk kali yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.